Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al lana hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ba'da maghrib seperti biasanya pada malam Selasa seperti ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kita kembali membahas kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih dalam kitab salat, namun kita masuk kepada bab yang baru. Sebelumnya kita telah membahas secara tuntas tentang sifat salat Nabi. Ya, kita telah membahas tuntas tentang sifat salat Nabi. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi dan selainnya. Yang dimana Ibnu Hajar memberikan judul bab sujud sahwi wa ghairihi. Sujud sahwi wa ghairuhu, yaitu tentang sujud sahwi dan amalan-amalan selainnya. Artinya di sini yang beliau ingin jelaskan kepada kita tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang sujud sahwi, dan juga situ ada sujud tilawah dan juga ada sujud syukur. Baik, sedikit muqaddimah dari judul bab di sini. Jadi sujud itu ada 3 macam. Yang dimaksudkan sini adalah sujud selain yang kita lakukan di dalam sholat. Sujud itu ada 3 macam. Yang pertama sujud sahwi. Kemudian yang kedua sujud tilawah. Kemudian yang ketiga sujud syukur. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Apa perbedaan dari 3 sujud ini? Kalau sujud sahwi adalah sujud yang disebabkan karena lupa di dalam sholat. Sujud yang disebabkan lupa di dalam sholat. Dan kelupaan atau kealpaan di sini bisa jadi ada 3. Adanya penambahan, adanya pengurangan. Maghrib 3 jadikan 2. Kalau penambahan maghrib 3 jadikan 4. Kemudian yang ketiga, kelupaan di sini karena ragu-ragu. Ini sudah 3 rakaat untuk sholat isya ataukah sudah 4 rakaat. Jadi ragu-ragu, dia belum bisa memutuskan, atau ketika itu dia bisa memutuskan juga, oh ini 3 atau 4. Nah, kemudian sujud yang kedua, sujud tilawah, adalah sujud yang disebabkan karena melewati ayat sajadah. Di mana ayat-ayat tersebut memerintah untuk sujud. Di mana ayat-ayat tersebut memerintah untuk sujud. Nah, ini sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat.
Sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat dan bisa dilakukan di luar sholat. Nanti akan kita temukan hadis-hadisnya tentang masalah sujud tilawah. Ada sekitar 15 tempat di dalam Al-Quran, ya, tempat untuk sujud tilawah tadi. Dan biasanya sudah dibantu kalau di Al-Quran kita, di samping kanan di bagian bingkainya itu ada tulisan sajadah. Itu artinya di situ tempat untuk sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, sujud syukur adalah sujud yang disebabkan karena mendapatkan nikmat baru yang besar. Karena mendapatkan nikmat baru yang besar, atau terselamatkan dari musibah yang besar. Jadi bukan hanya karena mendapatkan nikmat, tapi juga karena selamat dari musibah pun diperintahkan untuk melakukan sujud syukur. Nanti ada keterangan tentang masalah ini. Intinya di sini bukan berlaku untuk nikmat-nikmat yang terus kita dapat. Kita diberikan nikmat udara misalnya, bisa bernafas. Dan ini tidak mesti setiap dapat nikmat itu mesti sujud. Dan juga jangan dikhususkan melakukan sujud ini setiap selesai sholat 5 waktu. Karena sebagian orang setelah selesai tahiyat, kemudian zikir, setelah dia mau bubar, dia lakukan sujud terlebih dahulu. Itu dikatakan sebagai sujud syukur karena sudah mudah melaksanakan sholat saat itu. Tidak perlu, karena ini nikmat yang terus berulang. Ya, nikmat yang terus berulang. Nah, sekarang tentang masalah sujud sahwi. Jadi tadi sujud sahwi itu adalah sujud yang disebabkan karena lupa. Jadi sujud sahwi ini ada disandarkan pada sebabnya, bukan dari jenis perbuatannya. Namun karena sebab lupa, maka ada sujud sahwi ketika itu. Nah, kata sahwi, ya, atau sahwu itu dalam Al-Quran ada dengan 2 istilah. Kata sahwu atau sahwi itu ada 2 istilah. Yang pertama, sahwu dengan digandengkan menggunakan huruf an. Menggunakan huruf an, huruf jar an. Seperti misalnya pada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an situ ada an salatihim sahun. Ya. Maka untuk yang pertama ini, ya, kata sahwu digandingkan dengan an tadi, ini bermakna celaan. Ini bermakna celaan, artinya lalai. Di sini bukan sekedar lupa, namun apa? Lalai. Jadi kalau ayat tadi diartikan celakalah orang-orang yang salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Bukan orang yang sekedar lupa. Kalau sekedar lupa, kalau dia lupa ya kerjakan salat ketika ingat. Namun ini benar-benar lalai. Di antara bentuk kelalaian di sini kata para ulama, yaitu ketika seorang mengerjakan sholat sampai di luar waktunya. Ini dimaksudkan dengan allazina hum an sholatihim sahun. Jadi ada kata sahwu digandengkan dengan an. Kemudian yang kedua, kata sahwu digandengkan dengan fi. Dengan huruf jar fi. Ini istilah bahasa Arab juga. Tadi an juga huruf jar, fi juga sini huruf jar. Nah, ini baru bermakna lupa. Dan ini sifat basyariyah, sifat manusiawi. Jadi wajar orang itu lupa dalam sholatnya. Nanti akan kita lihat bahkan Nabi SAW sendiri bisa lupa seperti itu.
Jadi yang tercela nanti kalau kita temukan dalam ayat Al-Quran, misalnya ada ayat yang di situ ada kata an digandengkan nanti dengan kata sahwu. Itu artinya apa tadi? Celaan yang bermakna lalai. Itu artinya celaan yang bermakna lalai. Orang itu tidak dipuji pada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu bukan kalimat pujian, namun kalimat celaan. Kemudian yang kedua nanti kadang kita temukan kata sahwu digandengkan dengan fi. Itu bermakna ya lupa. Yang ini sifatnya adalah manusiawi. Jadi wajar ketika orang itu dalam sholatnya misalnya sampai lupa ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nanti akan kita lihat bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bisa lupa di dalam sholatnya. Nah tadi sudah saya sebutkan sujud sahwi disebabkan nanti bisa jadi karena adanya penambahan, bisa jadi karena adanya pengurangan, bisa jadi karena adanya keraguan-raguan, ragu-ragu. Bingung ini sekarang 3 atau 4. Ini sudah pas atau belum? Ini lebih atau kurang? Nah itu namanya ya seorang itu lupa dalam sholatnya karena ragu-ragu. Nah 3 sebab ini nanti menyebabkan adanya sujud sahwi. Nanti kita akan melihat kesemuanya pada hadis-hadis yang ada. Baik, kita lihat sekarang hadis yang pertama, hadis nomor 330. Hadis pertama dari bab sujud sahwi. Yaitu hadis dari Abdullah ibnu Buhainah. Di situ ada kata ba dan nun ya. Situ harusnya ada alifnya. Ibnu Buhainah. Yang di tempat lain ada pakai alif atau tidak? Ba dan nunnya, binnya itu pakai alif? Hah? Ditambahkan pakai alif. Jadi kalau Abdullah bin Buhaina dengan Abdullah ibnu Buhaina itu berbeda. Kalau ibnu Buhaina itu disandarkan pada nama ibunya. Ada kata alifnya di situ, ada huruf alifnya di situ pada kata binnya. Ya, itu disandarkan pada ibunya. Kalau tidak ada alifnya, itu nanti disandarkan pada bapaknya. Jadi Buhaina itu nama ibunya. Sedangkan nama bapaknya itu Malik. Ya, nama bapaknya itu Malik. Jadi harusnya di sini panggilannya nanti Abdullah bin Malik. Namun di sini dikatakan Abdullah ibnu. Ya, kalau kita sebut ibnu Buhaina. Tidak kita sambungkan. Ya, tidak kita katakan Abdullah ibni Buhaina. Ada alif di situ. Nah, ini sedikit pelajaran tambahan tentang kata ba'nun dengan alif ba'nun itu berbeda. Kecuali kalau dia berada di awal kalimat. Kalau berada di awal kalimat misalnya Ibnu Abbas, maka nanti pakai alif. Ya, di awal kalimat baru nanti pakai alif. Namun kalau di tengah-tengah biasanya alifnya tidak ada. Kalau alifnya itu ada, biasanya namanya itu adalah setelah itu nama ibunya. Dari Abdullah ibnu Buhainah, bahwasanya Nabi SAW sholat bihimul zuhra. Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur. Pernah melaksanakan sholat zuhur. Berarti 4 rakaat. Faqama fi raka'atainil ulayain. Nabi SAW berdiri pada 2 rakaat yang pertama. Walam yajlis. Maksudnya di sini Nabi SAW sudah melakukan 2 rakaat, langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, tidak duduk tahiyat awal, tidak duduk tasyahud awal. Jadi beliau lakukan 2 rakaat, harusnya kan ketika itu lakukan tahiyat awal, tasyahud awal. Namun Nabi SAW lam yajlis, tidak duduk, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Berarti tinggalkan apa? Tinggalkan tasyahud awal. Ingat, di sini yang patut diingat, diberi catatan tasyahud awal itu kalau menurut mazhab Hambali masuk pada wajib sholat.
Kalau pada mazhab Syafi'i masuk pada sunnah ab'ad. Ini istilah yang perlu diperhatikan. Ya. Sebelum saya masuk nanti ke pembahasannya di sini. Ya, jadi tasyahud awal ini dicatat penting. Ya, kalau menurut mazhab Hambali masuk wajib sholat, bukan rukun, namun wajib sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk pada sunnah ab'ad. Konsekuensinya kalau wajib sholat atau sunnah ab'ad ditinggalkan, maka mesti ada sujud sahwi. Ya, kalau wajib sholat dan sunnah ab'ad itu ditinggalkan, maka mesti ada sujud sahwi. Namun kalau sudah masuk ke rukun berikutnya, tidak boleh kembali ke sunnah ab'ad tadi atau wajib sholat tadi. Karena rukun lebih didahulukan daripada sunnah. Jadi kalau kita sudah berdiri baca Al-Fatihah, itu sudah masuk rukun kan? Sudah masuk rukun berikutnya, maka tidak boleh kembali. Tidak boleh meninggalkan rukun cuma mengejar sunnah. Nah, istilahnya seperti itu. Tidak boleh meninggalkan rukun cuma karena mengejar sunnah. Kalau meninggalkan rukun mengejar sunnah, sholatnya batal. Berarti kalau sudah berdiri, imam misalnya lupa lakukan tasyahud awal, jangan ditegur, biarkan dia berdiri. Nanti cukup nanti perintahkan untuk sujud sahwi terakhir. Ya. Jadi ketika itu imam tidak boleh kembali. Kalau kembali apa? Dia meninggalkan rukun sholat mengejar sunnah ab'ad menurut mazhab Syafi'i. Nah, kaidahnya kalau orang itu mengejar yang sunnah, meninggalkan yang rukun, rukun itu kan wajib, maka sholatnya berarti batal. Ya, jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh dia kembali ketika itu. Kalau sudah berdiri sempurna, dia lanjutkan membaca surat sampai melakukan rakaat seterusnya. Nah, di sini intinya Nabi SAW melakukan sholat 2 rakaat, lam yajlis, tidak duduk tasyahud awal, faqama an-nasu ma'ahu. Lantas orang-orang pun aslinya kan mereka mau duduk. Namun akhirnya faqama an-nasu ma'ahu, jamaah yang lainnya kemudian ikut Nabi SAW lagi untuk berdiri. Aslinya mereka itu sebenarnya duduk. Ya, faqama an-nasu ma'ahu di sini maksudnya mereka awalnya itu duduk, akhirnya ikut juga dengan Nabi SAW untuk berdiri ke rakaat ketiga. Kemudian hatta idza qada shalah, sampai salatnya itu rampung selesai, wa antadhara an-nasu taslimahu, dan orang-orang itu menunggu Nabi SAW itu salam, kabbara wa huwa jalisun. Maka ketika itu Nabi SAW bertakbir, dan ketika itu dia dalam keadaan duduk, wa sajada sajadatain, dan beliau melakukan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi di sini, melakukan 2 kali sujud. Qabla ayyusallima, sebelum beliau salam, summa salam. Kemudian ketika itu beliau salam setelah melakukan 2 sujud tadi, yaitu sujud sahwi. Akhrajahu sab'ah, hadis ini dikeluarkan oleh yang 7. Yang 7 berarti apa? Bukhari, Muslim, ya, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, ditambah dengan Imam Ahmad. 5 ditambah Sahih Bukhari dan Muslim, jadi 7. Wa hadza lafzul Bukhari, dan ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun. Nabi SAW itu bertakbir setiap kali sujud, dan ketika itu beliau duduk. Ketika mau turun bukan dari berdiri, ya, namun dari duduk kemudian sujud 2 kali. Tadi setiap kali sujud beliau bertakbir. Wa sajadan nasu ma'ahu, dan orang-orang pun yaitu jamaah di belakangnya ikut sujud bersama beliau. Fakana ma nasiya minal julus. Ya, maka manasya minal julus, dan ketika itu beliau lupa untuk melakukan duduk tasyahud awal. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bahwasanya Nabi SAW itu bisa lupa, dan inilah yang jadi sifat dasar manusia. Jadi Nabi SAW itu bisa lupa, dan ini sifat manusiawi.
Bukan berarti Nabi SAW tercela di sini. Karena tidak mungkin Nabi SAW meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja. Ya, tidak mungkin Nabi SAW meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja. Yang ada ya lupa. Namun di sini para ulama berbeda pendapat. Nanti ada yang berpendapat di sini, ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan sifat tabiat dari manusia. Di sini beliau cuma lupa saja supaya ini jadi syariat bagi yang lainnya. Namun ada yang menyatakan bahwasanya ya ini tetap juga lupa yang sifat manusiawi. Makanya beliau ketika itu sujud sahwi. Dan yang lebih tepat di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini adalah sifat manusiawi yang beliau lakukan. Jadi ketika itu benar-benar beliau dalam keadaan lupa. Kemudian faedah yang kedua, Nabi SAW memiliki sifat dasar manusia. Jadi punya hawa nafsu, ya. Kemudian punya sifat lupa lagi seperti tadi, sebagaimana manusia yang lainnya. Oleh karena itu, inilah hikmah kenapa yang diutus di tengah-tengah manusia juga adalah seorang manusia. Orang-orang musyrik itu kadang beralasan, ya, orang-orang musyrik itu kadang beralasan mereka sebenarnya tidak mau menerima dakwah. Mereka beralasan, kenapa yang diutus kepada kami manusia, kenapa tidak malaikat saja? Maka jawabannya gampang. Sama ketika seorang itu ingin berdakwah di suatu tempat, gak mungkin suruh orang-orang bule untuk ngajar di situ. Ini di perkampungan, ya kampung Jawa, suruh orang bule yang pakai bahasa Barat, pakai bahasa Inggris untuk mendakwai. Tidak bisa, tidak nyambung. Makanya diutus juga di tengah-tengah manusia, ya kaum yang sama, yaitu sama-sama dari kalangan manusia, bukan dari para malaikat. Kecuali yang ada di muka bumi itu adalah para malaikat, baru nanti diutus juga para malaikat. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, beliau itu mengatakan bahwasanya ya di antara tadi beliau singgung tentang masalah ini, orang-orang musyrik itu kadang berdalil untuk menolak kebenaran, ya mereka itu berdalil tadi enggan menerima kebenaran karena yang mendakwahkan tadi adalah orang yang sama, yaitu sama-sama dari manusia. Namun asalnya sebenarnya sudah mau menolak sejak awal. Bukan alasannya ini dari manusia ataupun dari malaikat. Dari malaikat pun juga nanti sebenarnya tidak mau mereka beriman. Kemudian faedah yang ketiga, yang tadi kami sebutkan, tasyahud awal bukan rukun salat. Tasyahud awal bukan rukun salat. Ya. Jadi ingat ya, dalam salat gampangnya kita pakai mazhab Syafi'i saja. Ya. Syafi'i. Biar nanti sesuai dengan apa yang dikenal oleh masyarakat. Kalau dalam sholat, ingat ya, dalam sholat ini bisa dicatat, ini penting, dalam sholat itu ada yang pertama rukun. Rukun sholat. Yang kedua, sunnah ab'ad. Yang ketiga, sunnah hay'ah. Perbedaannya ini kaitannya dengan sujud sahwi. Kalau rukun sholat ditinggalkan, maka harus kembali ke rukun tersebut. Ya, kalau rukun sholat ditinggalkan, maka harus kembali ke rukun tersebut. Misalnya, kita lupa ruku pada rakaat yang pertama. Sekarang sudah masuk ke rakaat yang kedua. Maka ketika ruku pada rakaat yang pertama ditinggalkan, kita sudah masuk ke rakaat kedua, tidak boleh sholat dilanjutkan. Harus apa? Kembali ke ruku pada rakaat yang pertama. Lanjutannya ini kalau kita sudah di rakaat kedua tidak dianggap. Kembali ke rakaat pertama, baru dilanjutkan lagi sholatnya ke rakaat kedua, 3, 4 dan seterusnya. Itu konsekuensi dari
ruku, harus kembali. Kalau dilanjutkan sholat batal. Karena sudah ingat ya, dia sudah ingat di dalam sholat. Nah, kalau sunnah abad dalam mazhab Syafi'i itu ada 3. Ada kunut witir, ada kunut subuh, dan ada tasyahud awal. Ya, sunnah abad itu ada 3. Ada kunut witir, namun kunut witirnya setelah pertengahan Ramadan. Kemudian ada kunut subuh, dan ada yang ketiga tasyahud awal yang kita bahas. Kalau kunut witir yang lebih tepat tidak dibatasi pada setelah pertengahan Ramadan saja. Atau kita melihat perkataan Ibnu Taimiyah itu menyebutkan bahwasanya kalau kunut witir itu bebas. Ada yang mau kunut ya saat witir ya boleh, kata beliau itu baik. Ya, kalau tidak berwitir, tidak membaca kunut witir juga itu juga baik. Ketika dia berwitir, kalau dia membacanya setelah pertengahan Ramadan juga itu baik. Ya, artinya beliau itu menganggap baik semuanya. Jadi bebas. Jadi tidak dikhususkan pada setelah pertengahan Ramadan. Bebas. Setiap malam kita lakukan kunut witir pun itu diperbolehkan ketika kita melaksanakan sholat sunnah witir. Kemudian untuk kunut subuh sudah pernah kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram, juga dibawakan hadis-hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar, ya, bahwasanya riwayat-riwayat yang ada intinya adalah riwayat yang lemah, tidak bisa menguatkan satu dan yang lainnya. Jadi yang benar kunut itu ada hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah kunut subuh itu yang benar dibawa ke makna kunutnya itu dilakukan ketika nawazil, ketika turun musibah. Jadi tidak pada setiap sholat subuh. Baru yang ketiga tadi sunnah abad adalah tasyahud awal. Konsekuensinya yang kaitannya dengan sujud sahwi. Kalau sunnah abad ditinggalkan, ya sunnah abad ditinggalkan tidak perlu kembali dan cukup ditutup dengan sujud sahwi. Cukup kekurangan ini ditutup dengan sujud sahwi. Misalnya ini tasyahud awal tadi. Ketika kita sudah berdiri ke rakaat ketiga, maka tidak boleh kembali. Tidak perlu kembali, bahkan tidak boleh. Ya, kita lanjutkan saja rakaatnya sampai terakhir. Kekurangan tadi ditutup dengan sujud sahwi. Baru yang ketiga itu ada sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu seperti kita kenal dengan sunnah biasa di dalam sholat. Yaitu di situ ada, misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i bersedekap, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ya. Kemudian ketika kita sholat ada bacaan-bacaan zikir di dalam ruku', di dalam sujud, itu namanya masuk sunnah hay'ah menurut mazhab Syafi'i. Nah, konsekuensi dari sunnah hay'ah jika ditinggalkan tidak perlu kembali dan tidak ada sujud sahwi. Jika ditinggalkan tidak perlu kembali dan tidak ada sujud sahwi. Jadi itulah yang membedakan antara rukun, terus apa tadi? Sunnah abad dan sunnah hay'ah. Dan kesimpulannya berdasarkan hadis ini, ya, tasyahud awal tidak termasuk rukun. Kenapa? Nabi SAW tadi tinggalkan tasyahud awal. Tidak beliau kembali. Ya, sudah berdiri ke rakaat ketiga, tidak beliau kembali. Namun beliau tutup terakhir dengan sujud sahwi saat itu. Kemudian faedah yang keempat, ini juga yang telah kita sebutkan, orang yang sudah berdiri ke rakaat ketiga dan meninggalkan tasyahud awal, dia tidak perlu kembali. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena
Tasyahud awal itu jadi gugur ketika lupa. Seandainya kembali, berarti dia menambah sesuatu dalam sholat. Ya. Berarti dia menambah sesuatu dalam sholat. Atau tadi alasan yang saya berikan tadi, kalau dia kembali ke tasyahud awal berarti apa? Dia meninggalkan rukun dan lebih memilih sunnah sholat, dan lebih memilih sunnah abad. Namun di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang tidak boleh kembali itu jika berdirinya sudah sempurna. Jadi bisa dicatat, yang tidak boleh kembali ketika berdirinya sudah sempurna. Artinya kalau dia baru ngangkat bokongnya saja, baru ingat, oh saya belum tasyahud awal, boleh kembali. Namun kalau sudah berdiri sempurna, sampai ke rakaat ketiga, tidak boleh kembali. Kemudian kalau di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, kesimpulan dari pendapat beliau, jika dia sudah berada pada posisi berdiri, mau berdiri, ya, belum berdiri sempurna, mau berdiri, maka apakah ketika itu ada sujud sahwi? Maka beliau di sini simpulkan, ya tetap ada sujud sahwi. Ya, ketika itu tetap ada sujud sahwi karena ada tambahan yang dia sudah lakukan ketika itu. Kemudian faedah yang kelima, wajib bagi makmum mengikuti imam. Wajib bagi makmum mengikuti imam saat imam lupa melakukan tasyahud awal. Saat imam lupa melakukan tasyahud awal. Ketika itu jamaah yang ada tidak ambil inisiatif, saya tasyahud awal saya sendiri, biarkan imamnya jalan terus saja. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka ikuti imam. Ya kan? Kalau dalam masalah tasyahud awal di sini karena imam lupa, mereka tetap ikuti imam. Nanti ujung-ujungnya ya tetap nanti kekurangan yang ada nanti ditutup dengan sujud sahwi. Namun berbeda halnya misalnya kalau kita sudah lakukan rakaat yang keempat, kemudian imam berdiri ke rakaat kelima, padahal rakaatnya cuma 4, maka ketika itu tidak boleh mengikuti imam. Imam ditegur. Ya, laki-laki dengan ucapan subhanallah, perempuan dengan menepuk telapak tangannya. Ya, ketika itu tidak diikuti, imam ditegur, tidak mengikuti ke rakaat yang kelima. Imam ditegur subhanallah supaya imam kembali ke rakaat yang keempat. Kemudian faedah yang keenam, nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat isya untuk faedah keenam dan seterusnya. Wassalamualaikum
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan Bulughul Maram yang kita telah bahas tadi selepas maghrib. Sedikit melanjutkan bahasan dari hadis Abdullah ibnu Buhainah, yaitu tentang sujud sahwi yang Nabi SAW lakukan saat lupa melakukan tasyahud awal. Kita menginjak pada faedah yang lainnya. Faedah yang terakhir tadi kita sebutkan bahwasanya setiap makmum itu wajib untuk mengikuti imam. Saat imam itu lupa melakukan tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga, maka ketika itu imam diikuti. Ya, jadi tidak boleh makmum berinisiatif untuk melakukan tasyahud awal seorang diri, kemudian padahal imam saat itu sudah berdiri ke rakaat ketiga, saat imam itu lupa melakukan tasyahud tersebut. Karena ini adalah perkara yang disebut wajib sholat atau sunnah ab'ad, yang bisa ditutup nantinya dengan sujud sahwi. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah sujud sahwi bagi orang yang lupa melakukan tasyahud awal dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi bagi orang yang lupa melakukan tasyahud awal itu dilakukan sebelum salam, setelah tasyahud. Karena di sini, dalam hadis ini diterangkan Nabi SAW lupa melakukan tasyahud awal, lantas beliau mengerjakan sholat, melanjutkannya sampai rakaat terakhir, sampai membaca tasyahud. Kemudian setelah selesai membaca tasyahud, kemudian Nabi SAW melakukan sujud sahwi, belum salam. Setelah melakukan 2 kali sujud sahwi 2 kali sujud, baru ketika itu beliau mengucapkan salam. Nah, sekarang masalahnya, apakah sujud sahwi itu terletak sebelum salam ataukah sesudah salam? Sebagian ulama, ya seperti mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi terletak semuanya itu sebelum salam. Karena sujud sahwi itu bagian dari sholat. Karena kesalahannya itu dilakukan di dalam sholat, maka sujud sahwi juga dilakukan di dalam sholat, yaitu sebelum salam. Dan mazhab yang lainnya juga berpendapat sujud sahwi terletak sesudah salam. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah di mana letak sujud sahwi, di situ butuh dirinci. Di mana letak sujud sahwi butuh akan rincian. Jawaban ringkasnya, kalau ada kekurangan yang kita lakukan dalam sholat, maka sujud sahwi sebelum salam. Jika ada kekurangan yang kita lakukan dalam sholat, maka sujud sahwi sebelum salam. Seperti di sini lupa melakukan tasyahud awal, berarti kan jadi kurang. Ada yang minus, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jadi yang kurang tadi ditutupi. Namun jika ada yang berlebih, ya, jika ada yang berlebih, misalnya sholatnya jadi 5 rakaat, lalu ketika dia berdiri dia kembali lagi ke rakaat yang keempat, berarti kan ada sesuatu yang dia lakukan lebih. Maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Karena ketika itu sudah lebih, jangan kita tambah lagi sujud sahwi sebelum salam. Kalau tambah lagi sebelum salam, berarti nanti ada tambahan lagi di situ. Namun dilakukan sesudah salam. Jadi seolah-olah itu bukan bagian dari sholat.
Namun apakah memilih ini sebelum salam ataukah sesudah salam ini adalah suatu keharusan atau terserah kita memilih yang mana? Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Yang memilih pendapat butuh dirinci. Letaknya ada yang sebelum salam, letaknya ada yang sesudah salam. Yang lebih bagus memperhatikan hadis-hadis yang ada. Kalau hadis yang menyatakan meninggalkan tasyahud awal, maka sujud sahwinya ada ketika kapan? Sebelum salam. Maka kita ikuti juga sebelum salam. Maka lebih bagus mengikuti hadis. Namun seandainya yang seharusnya letaknya itu sebelum salam kita lakukan sesudah salam, maka tidak ada masalah. Ya, maka tidak ada masalah ketika itu. Namun bagusnya tetap mengikuti hadis. Ya, kalau letaknya sebelum salam ya kita praktekkan juga sebelum salam seperti saat seseorang lupa melakukan tasyahud awal lantas dia meninggalkannya. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil di sini adalah sesuatu yang wajib tidaklah gugur jika seseorang lupa melakukannya. Sesuatu yang wajib tidaklah jadi gugur ketika seorang lupa melakukannya. Yang dia mesti lakukan adalah kalau dia lupa melakukan yang wajib di sini, maka dia mengerjakannya lagi atau ya dia melakukan penggantinya. Dia mengerjakan penggantinya. Ya, jika seorang itu ya lupa melakukan yang wajib, itu tidaklah gugur. Yang dia lakukan itu apa? Dia boleh jadi melakukan yang tadi dia lupa. Misalnya orang belum sholat subuh, ya ketiduran, atau lupa belum sholat asar, maka kewajiban ini tidak gugur. Namun apa yang harus dia lakukan? Harus melakukan sholat subuh atau sholat asar tadi. Nah, kalau di sini tidak bisa dilakukan seperti itu, maka lakukan penggantinya, seperti yang dicontohkan dalam masalah sujud sahwi. Tatkala kita meninggalkan tasyahud awal, kita kan tidak diperintahkan mengerjakannya lagi, ya kan, tidak diperintahkan untuk kembali. Namun apa yang dilakukan? Lakukan penggantinya. Pengganti dari meninggalkan tasyahud awal tadi apa? Melakukan sujud sahwi. Jadi yang dilakukan pengganti. Sama seperti orang yang lupa lakukan sholat Jumat. Dia tidak diperintahkan lakukan sholat Jumat lagi. Namun apa yang dia lakukan? Lakukan penggantinya. Sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Maka kaidahnya seperti itu. Ketika seorang itu lupa melakukan sesuatu yang wajib, maka tidaklah gugur. Dia punya dua pilihan. Ya. Namun pilihan di sini, pilih dulu mengerjakan hal yang sama. Atau kalau tidak mengerjakan penggantinya. Maka yang namanya wudu itu tidak gugur. Kalau tidak bisa berwudu, tidak dapat air, maka diganti tayamum. Tetap ada, ya, tetap ada yang namanya bersuci tadi. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari masalah sujud sahwi dari hadis Abdullah bin Ibnu Buhaina di sini adalah disyariatkannya takbir setiap kali sujud untuk sujud sahwi. Disyariatkannya takbir di setiap kali sujud untuk sujud sahwi. Tadi sujud sahwi ada berapa kali sujud? 2 kali sujud. Ya. Ingat aja kalau kita lakukan 2 kali sujud, misalnya ini sujud sahwinya sebelum salam, maka yang dilakukan kita belum salam dulu, baca tasyahud sampai selesai, baru setelah tasyahud itu selesai, sujud yang pertama turun bertakbir Allahu Akbar. Bacaannya apa yang ketika kita itu sujud? Sebagian ulama itu menganjurkan satu bacaan khusus untuk sujud sahwi, namun yang lebih tepat bacaan sujud sahwi seperti bacaan sujud biasa. Yang lebih tepat bacaan sujud sahwi seperti bacaan sujud biasa. Adapun hadis yang membicarakan khusus bacaan sujud sahwi, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Jadi ketika turun sujud baca takbir Allahu Akbar, lalu kita baca sujud biasa, doa sujud biasa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Baru setelah itu bangkit lagi, takbir lagi, Allahu Akbar, duduk. Tidak ada bacaan apa-apa. Lalu kemudian turun lagi yang kedua kalinya. Turun lagi, setiap kali sujud kan baca
takbir, turun lagi Allahu Akbar. Sujud yang kedua, baca bacaan ketika sujud pula. Setelah itu takbir lagi untuk duduk lagi Allahu Akbar. Kemudian tidak ada lagi tasyahud, kemudian langsung salam. Kalau dilakukan di luar sholat juga seperti itu, ya. Sesudah salam kalau mau dilakukan juga seperti itu. Sujud juga 2 kali seperti tadi. Lalu setelah itu kita duduk yang terakhir. Kemudian setelah itu salam tanpa melakukan tasyahud lagi. Kemudian faedah yang lainnya lagi, untuk melakukan sujud sahwi tidak perlu dilakukan dari berdiri. Ya, jadi kita tidak diperintahkan berdiri dulu baru lakukan sujud 2 kali tadi. Namun cukup kita sedang duduk tasyahud akhir tadi, kemudian lakukan sujud sahwi 2 kali, ya. Kemudian kita duduk lagi, kemudian salam tanpa dari posisi berdiri. Kemudian faedah yang lainnya lagi, wajib mengikuti imam dalam sujud sahwi. Meskipun yang buat kesalahan adalah imam, bukan makmum. Yang lupa itu imam. Imam yang lupa lakukan tasyahud awal, makmum tidak lupa. Namun tetap jamaah juga tetap melakukan sujud sahwi. Bahkan walaupun sampai jamaah itu tidak tahu kesalahannya itu apa. Misalnya imam saat itu lupa membaca subhana rabbil a'la. Kalau mazhab Hambali lupa melakukan membaca subhana rabbil a'la, maka tetap ada sujud sahwi. Nah, ketika itu kan tidak tahu imam lupa atau kan tidak. Namun imam melakukan sujud sahwi, maka kewajiban makmum tetap mengikuti imam. Dan ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW juga, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, maka jangan diselisihi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya kemudahan dalam syariat Islam. Karena lupa tasyahud tidak membuat sholat jadi batal. Lupa tasyahud tidak membuat sholat jadi batal, namun ditutup dengan sujud sahwi. Seharusnya kalau mau keji, Islam itu keji, harusnya orang yang lupa tasyahud awal sholatnya batal. Namun ketika itu masih diberi keringanan apa? Cukup ditutup dengan sujud sahwi. Ini makanya Islam itu selalu membawa syariat yang mudah kepada umat ini. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan keutamaan sujud. Karena posisi apapun yang lupa di dalam sholat tadi, semuanya ditutup dengan sujud sahwi. Tasyahud awal ditutup dengan sujud sahwi, pakai sujud. Ya, orang lupa ruku, orang lupa melakukan sujud, kemudian dia kembali tadi juga pakai sujud. Maka ini menunjukkan bahwasanya kondisi atau gerakan dalam sholat yang paling utama adalah gerakan sujud. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Tempat yang paling dekat seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Yaitu perbanyaklah doa ketika sujud. Namun para ulama bersisi pendapat, apakah posisi berdiri itu yang lebih utama ataukah posisi sujud? Rincian yang paling bagus seperti yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, beliau berpendapat bahwasanya yang paling tepat kita katakan kalau dilihat dari sisi hay'ah gerakan, maka posisi sujud itu lebih utama. Namun kalau dilihat dari sisi bacaan, posisi berdiri itu lebih utama. Ya, jadi posisi berdiri itu lebih utama dalam masalah zikir atau bacaan. Namun kalau untuk posisi letak seseorang di dalam sholat, gerakannya yang paling utama itu gerakan apa? Yang paling utama adalah gerakan sujud. Karena saat gerakan sujud, seseorang itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini demikian yang kita bahas hadis pertama dari masalah sujud sahwi ini, dari hadis Abdullah ibnu Buhaina, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bisa.
Kalau menurut mazhab Syafi'i iya. Iya. Namun asalnya ketika itu ya tidak ditinggalkan. Ya namanya sunat tetap dilakukan. Namun seandainya lupa, maka bacaan zikir tadi tidak perlu kembali lagi untuk melakukannya. Misalnya zikir ketika sujud, ketika ruku, tidak perlu kembali untuk melakukannya. Ya. Sujud sahwi setelah salam. Apakah makmum itu ikut ataukah tidak? Makmum tetap ikut. Wajib. Kalau makmum masbuk, dia ikut juga. Ya, mau masbuk juga ikut. Ya. Boleh baca 3 kali, boleh lebih daripada itu. Boleh 1 kali boleh. Dalilnya Nabi SAW ketika melaksanakan sholat gerhana, rukuknya dan sujudnya begitu lama. Dan itu tidak mungkin cuma sekali atau 3 kali baca. Pasti lebih daripada itu. Jadi misalnya tasyahud awal dia lupa, baru ingat ketika selesai sholat. Sholatnya sudah selesai, berarti sudah mau bubar gitu, baru lupa tasyahud awal tadi. Sudah selesai salam, berarti dia lakukan sujud sahwi ketika dia ingat. Dia lakukan sujud sahwi ketika dia ingat. Ya, berarti kan nanti akhirnya jadi setelah salam sujud sahwi. Ingatnya setelah keluar dari masjid, lupa melakukan tasyahud awal tadi. Selama wudu belum batal, tinggal sujud sahwi saja. Namun kalau wudunya sudah batal, sholatnya diulangi. Batasannya wudunya batal ataukah tidak? Kalau wudunya sudah batal kan berarti dia sudah di luar sholat. Berarti sholat yang tadi batal. Diulangi lagi. Wudunya belum batal, dia cuma sujud sahwi saja. Ya, sama seperti orang misalnya kelupaan 1 rakaat. Kalau wudunya belum batal, dia sudah sampai ke rumah, dia cuma tambah 1 rakaat, terus sujud sahwi. Ya. Namun kalau wudunya sudah batal, dia harus ulangi dari awal. Bacaan surat pendeknya lupa. Makmumnya juga tidak tahu. Membaca surat pendek setelah Al-Fatihah masuk sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah aturannya tadi ketika ditinggalkan tidak perlu kembali, tidak ada sujud sahwi. Berarti kalau meninggalkan baca surat pendek tidak ada ya sujud sahwi dan tidak perlu kembali untuk membacanya. Sujud sahwi setelah salam kita tetap pakai salam. Kita salam kan setelah sholat tadi, ini untuk salam sholat. Setelah itu lakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Setelah itu salam lagi untuk sujud sahwi. Dia tidak ikut salam. Kalau sujud sahwinya setelah salam. Coba nanti saya tinjau ulang untuk sujud sahwi setelah salam. Kalau sujud sahwi sebelum salam dia tetap ikut. Ya, namun kalau sujud sahwi setelah salam ada 2 pendapat dalam masalah ini. Nanti saya lihat mana pendapat yang lebih kuat. Ada lagi? Setelah sholat sunnah 2 rakaat, dia tambah rakaat ketiga. Kembali ke rakaat kedua karena niatannya cuma 2 rakaat, ya setelah itu sujud sahwi. Tidak boleh dilakukan walaupun itu cuma sholat sunnah, karena niatannya sejak awal 2, maka tetap dia lakukan 2, tidak boleh tambah 3. Ya, ini demikian yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah kesempatan berikutnya kita masih membahas tentang masalah sujud sahwi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.